Did you miss me? Salah gue. Terasa nggak? Here's Johnny. Anak nongkrong, untuk kalian generasi 90-an pasti pernah dengar sinetron legendaris Indonesia berjudul Tersanjung yang pertama kali tayang pada tahun 1998 di Indosiar. Uniknya, sampai Tersanjung selesai dengan 7 musim di tahun 2005, karakter Indah sebagai karakter utama dalam serial ini, pemainnya dimainkan oleh para artis yang berbeda-beda. Mengantongi predikat sinetron legendaris, versi filmnya dari Tersanjung dirilis pada tahun 2021. Diawaki oleh sutradara kenamaan Indonesia Hanung Bramantyo. Apa korelasi antara sinetron dengan versi filmnya? Mungkinkah Tersanjung The Movie memiliki alur cerita yang sama dengan sinetronnya? Pecahkan rasa penasaran anak nongkrong dalam ulasan Tersanjung The Movie berikut ini. Check this one out. Tersanjung The Movie dibuka dengan perjodohan antara Yura dan Bobby. Perjodohan ini terjadi karena ayah Yura, Gary, tidak laku lagi menjadi seorang musisi. Hidup mereka terpuruk. Indah sebagai ibu tiri Yura mengambil jalan menjodohkannya dengan Bobby, yang merupakan anak orang kaya, untuk membantu Gary mengangkat namanya kembali sebagai seorang musisi. Nah, dari plot cerita tersebut, anak nongkrong sudah bisa mencium drama-drama yang umum diangkat dalam film, sinetron maupun FTV Indonesia kan? Tapi jangan kira cerita yang klise tersebut jadi murahan dan membosankan. Di tangan Hanung yang merangkap juga sebagai penulis cerita bersama Pandu Adisurya, kisah yang sangat sinetron tersebut berhasil dieksekusi dengan baik sampai membuat penonton terbuai dan tak merasa bosan sama sekali hingga film ini selesai. Bahkan di endingnya film ini berhasil menarik plot twist yang membuat penonton ketagihan dan berharap akan dibuat sequelnya. Walau memiliki alur kisah, karakter, dan nuansa yang berbeda dari sinetronnya, film Tersanjung tetap mencoba mempertahankan origin story-nya melalui kehamilan Yura dan Christian yang menghamilinya, kemudian menghilang di telan bumi. Yura depresi, ia bahkan mencoba bunuh diri. Untungnya Yura masih selamat, dan Okta, sahabat Christian dan Yura, selalu mensupport Yura. Sampai kandungan Yura membesar, Okta selalu berada di sampingnya. Sedikit demi sedikit tumbuh benih asmara antara keduanya. Cerita ini berkesinambungan dengan versi sinetronnya, di mana Indah juga dihamili oleh Bobby. Namun Bobby juga menghilang. Orang tuanya tak setuju jika anak mereka harus menikah dengan Indah, dan Indah pun mencoba bunuh diri. Indah kemudian bertemu dengan Rama, dan Rama jatuh cinta padanya. Ia bahkan bersedia menikahi Indah sekaligus menerima anak yang dikandung oleh wanita itu. Clara Bernadette, Georgina Abraham, dan Kevin Ardilopa bisa dibilang sudah cukup potensial untuk mengangkat Tersanjung The Movie. Pesona ketiganya yang memukau akan membuat siapapun betah untuk berlama-lama menyaksikan film ini. Seolah tak puas hanya mengandalkan pesona ketiganya, Tersanjung The Movie juga memanjakan para penonton lewat pemeran pendukung yang berkualitas seperti Martino Leo, Kinar Yosi, Endita Nugi, Jenar Maisa Ayu, Sasha Stephenson, dan Alia Shakila. Seolah belum puas juga dan mengingat Tersanjung merupakan adaptasi dari sinetron, para pemain dari sinetronnya juga ditampilkan dalam versi filmnya, meski memainkan peran yang berbeda. Para cameo tersebut adalah Ari Wibowo dan Baby Febiola, yang dalam sinetronnya berperan sebagai Rama dan Tante Amerika. Hebatnya, meski cuma dihadirkan sebagai cameo, kedua artis senior ini dihadirkan pada saat yang tepat dan berimbang dengan kepiawaian mereka dalam dramatisir sebuah cerita. Tidak ingin benar-benar menghilangkan nuansa dari versi sinetronnya, Tersanjung The Movie mengambil latar belakang di tahun 98, latar belakang yang sama dengan versi sinetronnya. Jadi anak nongkrong semuanya sedikit diajak bernostalgia ke era 90-an lewat mobil-mobil jadul, fashion, kamar anak muda, khas 90-an, dan yang paling sering ditampilkan adalah handphone Nokia yang saat itu masih berupa handphone monoponi.
Meski berlatar di era 98, film ini tidak benar-benar serius membangun set lokasi. Semuanya dibuat ala kadarnya saja, tapi ajaibnya meski sederhana dan tidak jor-joran, apa yang ditampilkan sungguh efektif dan tersampaikan ke penonton. Berbicara tentang sinetron 90-an, erat kaitannya dengan theme song opening yang selalu menjadi ciri khas dan tak bisa dipisahkan dari kesuksesan sebuah sinetron. Ada kalanya sebuah sinetron memakai lagu musisi yang sudah dibuat untuk theme song openingnya, di mana hal ini turut andil dalam menaikkan popularitas lagu seorang musisi. Tapi tak jarang pula sinetron membuat theme song khusus yang kadang dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang tak begitu populer, bahkan sama sekali tak terkenal. Namun lagu yang dibuat khusus untuk sinetron tersebut bisa sangat populer, bahkan menjadi legend layaknya sinetron Tersanjung yang memiliki theme song dengan judul yang sama. Lagu Tersanjung sangat familiar di kalangan penikmat sinetron maupun yang bukan. Terkhusus untuk generasi 90-an, Tersanjung diciptakan oleh Kosi Pratama dan dinyanyikan Retno Susanti. Kalian kenal dengan penyanyinya? Setali tiga uang dengan sinetronnya, sepanjang film Tersanjung penonton akan diajak bernostalgia dengan lagu-lagu era 90-an yang hebatnya benar-benar mendukung berkembangnya jalan cerita. Kalian pasti bertanya-tanya, terus lagu Tersanjungnya ada nggak? Untuk mendapatkan jawabannya, tonton aja ya filmnya. Selamat nonton dan selamat bernostalgia.